Banyak orang menganggap introvert sebagai pribadi yang pendiam, tertutup, atau kurang ekspresif. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari. Orang introvert seringkali jauh lebih peka terhadap kebenaran. Mereka mungkin tidak banyak bicara. Mereka mungkin tidak selalu mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Tetapi, bukan berarti mereka tidak melihat. Justru sebaliknya, mereka mengamati. Dalam dunia yang penuh dengan kata-kata, opini, dan interaksi cepat, kebanyakan orang hanya mendengar tanpa benar-benar memperhatikan. Namun orang introvert memiliki keunggulan yang berbeda. Mereka tidak terburu-buru merespons. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh permukaan. Dan mereka cenderung memproses informasi lebih dalam sebelum mempercayainya. Dalam perspektif stoikisme, ini adalah bentuk kejernihan pikiran, kemampuan untuk tidak langsung bereaksi, tetapi mengamati dan memahami terlebih dahulu. Epictetus mengajarkan bahwa manusia harus berhati-hati terhadap apa yang ia terima sebagai kebenaran. Tidak semua yang terdengar meyakinkan adalah benar. Dan disinilah letak keunggulan introvert. Mereka tidak mudah percaya, karena mereka tidak terburu-buru. Video ini akan membahas 6 alasan mengapa orang introvert cenderung lebih sulit dibohongi. Bukan karena mereka curiga terhadap semua orang, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih sadar. Dan mungkin, setelah memahami ini, kamu akan melihat bahwa diam bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Alasan pertama, mereka lebih banyak mengamati daripada berbicara. Kebanyakan orang sibuk berbicara. Mereka ingin didengar. Mereka ingin menjelaskan. Mereka ingin mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Namun orang introvert justru melakukan hal yang berbeda. Mereka mengamati. Mereka memperhatikan bahasa tubuh. Mereka menangkap nada suara. Mereka melihat pola perilaku. Hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain justru menjadi informasi penting bagi mereka. Dalam perspektif stoikisme, kemampuan mengamati tanpa tergesa-gesa adalah bentuk kebijaksanaan. Karena kebenaran seringkali tidak terlihat dari apa yang dikatakan, tetapi dari bagaimana sesuatu dikatakan. Epictetus pernah menekankan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang introvert secara alami hidup dengan prinsip ini. Mereka tidak merasa perlu untuk langsung merespons. Mereka memberi ruang untuk mengamati lebih lama. Dan dalam ruang itu, banyak hal terungkap. Ketika seseorang berbohong, biasanya ada ketidaksesuaian antara kata dan ekspresi, antara cerita dan detail, antara sikap dan konteks. Orang yang terlalu fokus berbicara sering melewatkan hal ini. Namun orang introvert justru menangkapnya. Mereka mungkin tidak langsung mengkonfrontasi. Mereka mungkin tetap diam. Namun di dalam pikirannya, mereka sedang menyusun potongan-potongan informasi. Inilah yang membuat mereka sulit dibohongi. Bukan karena mereka selalu curiga, tetapi karena mereka melihat lebih banyak. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini, latih diri untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Perhatikan bahasa tubuh dan konsistensi perilaku. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Karena seringkali kebenaran tidak muncul dari satu kalimat, tetapi dari pola yang terbentuk seiring waktu. Dan orang yang terbiasa mengamati akan selalu selangkah lebih dekat pada kebenaran. Alasan kedua, mereka tidak mudah terbawa emosi atau emotional detachment yang sehat. Jika alasan pertama berkaitan dengan kemampuan mengamati, maka alasan kedua ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk tidak mudah terseret oleh emosi. Banyak kebohongan berhasil bukan karena orangnya pintar, tetapi karena lawan bicaranya terlalu emosional. Ketika seseorang berbicara dengan nada meyakinkan, penuh drama, atau memainkan perasaan, banyak orang langsung percaya.
bukan karena logikanya kuat, tetapi karena emosinya sudah terlebih dahulu tersentuh. Disinilah letak perbedaannya. Orang introvert cenderung tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka memberi jarak antara apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan. Dalam perspektif stoicisme, ini adalah bentuk pengendalian diri yang sangat penting. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan emosi sesaat mengaburkan penilaian kita terhadap realitas. Orang introvert secara alami memiliki kecenderungan ini. Mereka tidak langsung percaya hanya karena sesuatu terdengar menyentuh. Mereka tidak langsung simpati hanya karena seseorang terlihat meyakinkan. Mereka memproses. Ketika seseorang mencoba memanipulasi dengan emosi, misalnya dengan memainkan rasa kasihan, rasa bersalah, atau bahkan ketakutan, orang yang reaktif akan langsung terseret. Namun orang introvert cenderung berhenti sejenak. Mereka bertanya dalam diam, apakah ini masuk akal? Apakah ini konsisten? Apakah ada sesuatu yang terasa tidak tepat? Jeda kecil ini adalah kunci. Karena dalam jeda itulah emosi tidak lagi mendominasi dan akal sehat mulai bekerja. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jika kita mampu menjaga pikiran tetap tenang, maka tidak ada yang bisa menguasai kita dari luar. Dan orang introvert seringkali memiliki ketenangan ini. Bukan berarti mereka tidak memiliki emosi, tetapi mereka tidak membiarkan emosi mengambil kendali. Masalahnya banyak orang justru hidup impulsif. Mereka percaya karena terharu. Mereka setuju karena merasa tidak enak. Mereka mengiyakan karena takut konflik. Akibatnya mereka menjadi lebih mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang memiliki jarak emosional yang sehat akan lebih sulit dipengaruhi. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini, jangan langsung percaya saat emosi sedang kuat. Biasakan memberi jeda sebelum merespons. Pisahkan antara fakta dan perasaan. Karena tidak semua yang terasa benar, benar adanya. Dan tidak semua yang menyentuh emosi adalah kebenaran. Pada akhirnya, orang yang mampu menjaga jarak dari emosinya tidak hanya lebih tenang, tetapi juga lebih jernih dalam melihat realitas. Dan kejernihan itulah yang membuat mereka sulit dibohongi. Alasan ketiga, mereka terbiasa menganalisis pola, bukan hanya mendengar kata-kata. Jika alasan pertama berbicara tentang observasi, dan alasan kedua tentang pengendalian emosi, maka alasan ketiga ini masuk ke tingkat yang lebih dalam, kemampuan membaca pola. Kebanyakan orang menilai sesuatu dari satu percakapan, dari satu cerita, dari satu momen. Namun, orang introvert cenderung tidak berpikir sesederhana itu. Mereka tidak hanya mendengar apa yang dikatakan hari ini, mereka mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Mereka menghubungkan potongan-potongan kecil menjadi gambaran besar. Dalam perspektif stoikisme, kemampuan ini sangat penting, karena kebenaran tidak selalu muncul secara langsung. Ia sering tersembunyi dalam konsistensi. Epictetus menekankan bahwa manusia harus menilai sesuatu berdasarkan tindakan yang berulang, bukan kata-kata yang sesaat. Dan orang introvert memiliki keunggulan di sini. Mereka memperhatikan pola perilaku. Apakah cerita seseorang berubah-ubah? Apakah tindakan tidak sesuai dengan ucapan? Apakah ada inkonsistensi dalam sikap dari waktu ke waktu? Hal-hal ini mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah. Namun bagi orang yang terbiasa menganalisis, semua itu membentuk sinyal. Dan sinyal-sinyal inilah yang mengungkap kebenaran. Ketika seseorang berbohong, ia mungkin bisa mengatur satu cerita dengan baik. Namun menjaga konsistensi dalam jangka panjang jauh lebih sulit. Disinilah kebohongan mulai retak.
Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus melihat apa yang orang lain lakukan secara terus-menerus, karena karakter sejati tidak muncul dalam satu tindakan, tetapi dalam pola yang berulang. Orang introvert memahami ini bahkan tanpa harus menyadarinya secara teori. Mereka mungkin tidak langsung menuduh. Mereka mungkin tidak langsung bereaksi. Namun mereka menyimpan informasi. Dan seiring waktu, ketika pola mulai terlihat, mereka sudah tahu jawabannya. Masalahnya, banyak orang terlalu cepat percaya karena hanya fokus pada satu momen. Mereka melihat satu kebaikan, lalu mengabaikan 10 inkonsistensi. Mereka mendengar satu penjelasan, lalu mengabaikan pola yang berulang. Akibatnya, mereka mudah dibohongi. Sebaliknya, orang yang melihat pola tidak mudah ditipu oleh satu cerita yang terdengar sempurna. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini: jangan menilai seseorang hanya dari satu kejadian. Perhatikan konsistensi antara kata dan tindakan. Catat secara mental pola yang berulang. Karena pada akhirnya kebenaran tidak selalu tersembunyi dalam detail besar, tetapi dalam pola kecil yang terus muncul. Dan orang yang mampu melihat pola akan selalu lebih sulit untuk ditipu. Alasan keempat, mereka memiliki kemandirian berpikir, tidak mudah terpengaruh opini sosial. Jika alasan sebelumnya berkaitan dengan observasi, emosi, dan pola, maka alasan keempat ini menyentuh inti dari ketahanan mental, kemandirian berpikir. Banyak kebohongan tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh opini orang lain. Ia dibenarkan oleh mayoritas, dan ia terlihat benar karena banyak yang mempercayainya. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka tidak benar-benar percaya karena memahami. Mereka percaya karena lingkungan mereka percaya. Namun, orang introvert cenderung memiliki jarak dari tekanan sosial seperti ini. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu sejalan dengan orang lain. Mereka tidak terburu-buru mengikuti arus hanya untuk diterima. Mereka berpikir secara mandiri. Dalam perspektif stoikisme, ini adalah bentuk kebebasan yang sangat penting. Epictetus menegaskan bahwa manusia harus menggunakan akalnya sendiri, bukan sekedar menjadi cerminan dari opini orang lain. Orang introvert cenderung memiliki kecenderungan ini karena mereka tidak terlalu bergantung pada validasi sosial. Mereka nyaman dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa benar. Dan karena itu, mereka lebih sulit dipengaruhi. Ketika seseorang mencoba meyakinkan dengan kalimat seperti, "Semua orang juga berpikir begitu," ini sudah umum, mayoritas setuju. Banyak orang langsung luluh. Namun bagi seseorang yang berpikir mandiri, itu bukan bukti, itu hanya tekanan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak boleh mengikuti kerumunan tanpa berpikir, karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya. Dan orang introvert seringkali hidup dengan prinsip ini. Mereka lebih memilih memahami daripada sekedar mengikuti. Masalahnya, tekanan sosial adalah salah satu alat manipulasi yang paling kuat. Banyak orang takut berbeda, takut tidak diterima, takut dianggap salah. Akibatnya mereka mengabaikan logika mereka sendiri. Namun orang yang memiliki kemandirian berpikir tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal ini. Mereka tetap mempertanyakan, mereka tetap menganalisis, dan mereka tetap menjaga jarak dari opini yang tidak masuk akal. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini, jangan menjadikan mayoritas sebagai tolok ukur kebenaran. Biasakan berpikir sebelum setuju, berani berbeda selama memiliki alasan yang rasional. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak selalu populer, dan yang populer tidak selalu benar. Dan orang yang mampu berpikir sendiri akan jauh lebih sulit untuk dipengaruhi, apalagi dibohongi. Alasan kelima, mereka terbiasa melakukan refleksi diri yang mendalam. Jika alasan sebelumnya berbicara tentang dunia luar, observasi, emosi, pola, dan opini sosial,
maka alasan kelima ini berakar dari sesuatu yang lebih dalam, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Orang introvert cenderung memiliki satu kebiasaan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Mereka sering berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka merenung, mereka mengevaluasi pengalaman, mereka mempertanyakan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Dan tanpa disadari, proses ini membentuk kejernihan yang sangat kuat. Dalam perspektif stoikisme, refleksi diri adalah inti dari kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang harus memeriksa dirinya secara rutin, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun orang yang memahami dirinya jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Mengapa? Karena mereka tahu apa yang mereka rasakan. Mereka tahu apa yang mereka pikirkan. Dan mereka tahu apa yang tidak masuk akal bagi mereka. Ketika seseorang mencoba berbohong atau memanipulasi, biasanya mereka akan menyasar area yang kabur, emosi yang tidak jelas, keraguan, atau ketidakpastian dalam diri seseorang. Namun bagi orang yang sering melakukan refleksi, area ini tidak lagi kabur. Mereka memiliki kejernihan internal. Marcus Aurelius dikenal sebagai sosok yang rutin menulis refleksi pribadinya. Ia tidak hanya memimpin dunia luar, tetapi juga mengelola dunia dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah kekuatan itu lahir. Orang introvert mungkin tidak selalu mengekspresikan pikirannya keluar, tetapi di dalam, mereka memiliki dialog yang terus berjalan. Mereka mengolah pengalaman, mereka menarik pelajaran, mereka memahami pola dalam dirinya sendiri. Akibatnya, ketika sesuatu terasa tidak tepat, mereka bisa merasakannya dengan cepat. Bukan karena mereka curiga, tetapi karena mereka sadar. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar berhenti untuk memahami dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan dunia luar, mereka sibuk dengan distraksi, mereka jarang merenung. Akibatnya, mereka mudah bingung ketika dihadapkan pada informasi yang bertentangan. Namun orang yang terbiasa refleksi memiliki kompas internal yang kuat. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini, luangkan waktu untuk merenung tanpa distraksi. Evaluasi pengalaman bukan sekedar mengalaminya. Kenali pola pikiran dan emosi dalam dirimu sendiri. Karena semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin sulit bagi orang lain untuk memanipulasimu. Dan pada akhirnya, orang yang memiliki kejelasan dalam dirinya tidak hanya lebih bijak, tetapi juga lebih tahan terhadap kebohongan. Alasan keenam, mereka nyaman dengan keheningan, sehingga tidak mudah ditekan untuk segera percaya. Jika 5 alasan sebelumnya membangun fondasi, observasi, kontrol emosi, analisis pola, kemandirian berpikir, dan refleksi diri, maka alasan keenam ini menjadi pengikat semuanya. Kemampuan untuk tetap tenang dalam keheningan, tanpa merasa harus segera merespons. Banyak kebohongan berhasil karena satu hal sederhana. Orang lain dipaksa untuk segera percaya. Tekanan waktu, tekanan sosial, tekanan emosional. Semua ini membuat seseorang tidak memiliki ruang untuk berpikir. Ketika seseorang berkata, "Cepat, ini penting, kamu harus percaya sekarang, jangan terlalu banyak mikir," itu bukan hanya komunikasi, itu adalah tekanan. Dan kebanyakan orang tidak nyaman dengan jeda. Mereka merasa harus segera menjawab. Mereka merasa harus segera bereaksi. Mereka merasa diam itu canggung. Akibatnya, mereka mengambil keputusan tanpa cukup waktu untuk memahami. Namun, orang introvert memiliki keunggulan yang sangat langka. Mereka nyaman dengan diam. Mereka tidak merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan kata-kata. Mereka tidak merasa tertekan untuk langsung merespons. Mereka bisa menunggu. Dalam perspektif stoicisme, ini adalah bentuk penguasaan diri yang tinggi. Epictetus mengajarkan bahwa sebelum kita menyetujui sesuatu, kita harus memberi waktu bagi pikiran untuk menilai dengan jernih. Dan keheningan adalah ruang di mana kejernihan itu muncul. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya menjaga pikiran tetap tenang sebelum mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil dalam keadaan tergesa-gesa seringkali bukan hasil dari akal sehat, melainkan reaksi.
Orang introvert tidak takut dengan jeda. Mereka tidak takut terlihat lambat. Mereka tidak takut dianggap tidak responsif. Karena bagi mereka, memahami lebih penting daripada sekedar menjawab. Dan dalam dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk tidak terburu-buru adalah kekuatan yang sangat besar. Ketika seseorang mencoba memanipulasi dengan tekanan, orang yang reaktif akan langsung terpengaruh. Namun orang yang tenang akan berkata dalam hati, "Aku butuh waktu untuk memikirkan ini." Kalimat sederhana ini seringkali cukup untuk membongkar banyak kebohongan. Mengapa? Karena kebohongan membutuhkan respons cepat. Ia membutuhkan orang lain tidak berpikir terlalu lama. Namun ketika kamu memberi waktu, konsistensi mulai diuji, detail mulai terlihat, dan kebenaran mulai muncul. Langkah praktis yang bisa dipelajari dari ini, jangan merasa wajib menjawab segera. Biasakan memberi jeda sebelum mengambil keputusan. Gunakan keheningan sebagai alat untuk berpikir, bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena pada akhirnya, orang yang nyaman dengan keheningan tidak mudah ditekan, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah dibohongi. 6 alasan ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk tidak mudah dibohongi bukanlah tentang menjadi curiga terhadap semua orang. Ini tentang memiliki kejernihan. Kejernihan dalam melihat, kejernihan dalam berpikir, dan kejernihan dalam memahami diri sendiri serta dunia di sekitar. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada apa yang ia ketahui, tetapi pada bagaimana ia menggunakan pikirannya dengan sadar. Dan orang introvert, dengan kecenderungan alami mereka untuk mengamati, merenung, dan tidak terburu-buru, seringkali memiliki keunggulan dalam hal ini. Pada akhirnya, alasan mengapa orang introvert sulit dibohongi bukanlah karena mereka memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Ini bukan tentang kepribadian semata, ini tentang cara berpikir. Melalui 6 alasan yang telah kita bahas, mulai dari kemampuan mengamati, menjaga jarak dari emosi, membaca pola, berpikir mandiri, melakukan refleksi diri, hingga nyaman dengan keheningan, kita melihat satu benang merah yang sangat jelas: kejernihan. Kejernihan dalam melihat realitas, kejernihan dalam menilai informasi, dan kejernihan dalam memahami diri sendiri. Dalam perspektif Stoikisme, kejernihan ini adalah fondasi dari kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menerima sesuatu begitu saja, tetapi harus mengujinya dengan akal sehat. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran yang tenang dan sadar adalah benteng terbaik dari pengaruh luar. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bukan pada seberapa cepat kamu merespons, tetapi pada seberapa dalam kamu memahami. Bukan pada seberapa banyak kamu bicara, tetapi pada seberapa baik kamu mengamati. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah saya introvert atau tidak? Tetapi, apakah saya cukup sadar untuk tidak mudah percaya tanpa berpikir? Karena pada akhirnya, siapapun bisa melatih kualitas ini. Siapapun bisa belajar untuk lebih tenang, lebih observatif, lebih reflektif. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, ia tidak hanya sulit dibohongi, tetapi juga lebih bijak dalam menjalani hidup.